Haji Musyafa ini selain sebagai wakil ketua di MBC Building, beliau adalah ketua Jusnu, jurus sembelih halal Nahdlatul Ulama. Jenengan yang latih kedul-kedul boleh kak suka nah ini. Pokoknya latih-latih tayang dengan betul kajian. Nanti diajari bagaimana cara menyembelih yang baik, halal, cas belum nempel itu langsung betul kak. Pokoknya ini. Nah, itu video yang nanti diajari. Bagaimana cara merawat pisau yang baik dan lain-lain beliau ahlinya. Pisau mulai damelan pun sampai kunti, nah ini adalah. Oke. Jadi kalau berhubungan dengan penyembelihan nanti barangkali jangan mungkin ingin mengadakan nanti bulan besar ingin pelatihan penyembelihan yang baik dan benar, bagaimana memboleng, bagaimana mengelompokkan hewan yang baik itu biar ahlinya. Terima kasih Bapak Haji Khairul. Para peserta sekalian berbahagia, berikutnya adalah acara inti sebelum bayat amil nanti, yaitu pembekalan untuk para amil Enuker Lazisnul Jidesis Enuker Lazisnul se-Kecamatan Bimbing. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ketua PC Enuker Lazisnul Kota Malang Haji Sultan Hanafi, dan nanti akan dibantu oleh Sekretaris Enuker Lazisnul Kota Malang Mbak Latifah. Nanti 20 menit untuk Bu Sultan dan nanti 10 menit akan dilanjutkan oleh Mbak Latifah. Jumatan Bu Sultan untuk Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pengurus MBCNU Kecamatan Bimbing, beliau Ustaz PC beserta jajarannya, para pengurus Lazisnu MBC dan pengurus Lazisnu Ranting se-Kecamatan Bimbing, tak lupa takmir masjid. Alhamdulillah kita bertemu kembali, lama tak jumpa. Alhamdulillah di Ramadan yang kesekian ini mepet dengan Syawal, kita masih diberikan kenikmatan. Mudah-mudahan kita sempurna dalam menjalankan ibadah puasa ini dan mendapatkan predikat muttaqin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita surahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para ustaz, para hadirin muharib rahimakumullah. Saya diminta untuk berbicara pembekalan baiat dalam acara baiat ini. Kami tidak berbicara secara fikih, yang kalaupun ada nengol-nengol sedikit tentang fikih dan ada perbedaan, mohon maaf ya, karena perbedaan ini adalah indah bagi saya. Dan saya tanya ini, alhamdulillah luar biasa semangat meskipun di jam-jam rawan kita berpuasa. Ini menunjukkan bahwa Bimbing sungguh luar biasa. Kami kemarin sebelumnya juga di Lowomalu setelah terawih malah sampai jam 10 sahur atau telat. Nah, kalau ini rata lemes sedikit, makanya kalau suaranya kurang banter ya. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh, kami mohon slide-nya halaman pertama agar mungkin lebih memantapkan, karena selama ini kita berbicara dengan amil-amil itu ada
sebagian orang tidak jauh di antara lingkup kita, keabsahan tentang keambilan kita ini ada yang masih mempertanyakan. Nah ini yang sungguh disayangkan. Ya meskipun kecil tapi kan juga rotot teripeti kan. Kalau kita berbicara dengan lazisme itu ada dua hal, makanya itu ada yang warna hijau. Saya cepat saja nanti, yang terpenting adalah Mbak Latifah nanti berbicara tentang laporan keuangan. Ada lembaga Nahdlatul Ulama, nah itu kan sebelumnya. Lembaga Nahdlatul Ulama, panjenengan sudah sepakat bahwa lembaganya sudah dibentuk oleh masing-masing pemimpinnya, khusus untuk lembaga lazisme ini tidak cukup hanya dibentuk oleh MBC, tetapi dalam operasionalnya harus di SK untuk amilnya. Maka di situ amil zakat infak sedekah dia tidak bisa melakukan operasionalnya kalau belum diterbitkan SK sebagai amil yang sudah kita terbitkan dari BC. Panjenengan semua sudah di SK oleh BC, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah panjenengan bisa secara sah baik kelembagaan maupun operasionalnya, gitu. Nah, kalau sudah di SK, saya harap ini bisa menjalankan dengan baik. Tas melaku sakulana harus diganti. Nah, ini kan properti administratif. Ya nggak masalah kalau memang ada yang meninggal, gitu ya. Nah itu aturannya. Nah kalau nanti sudah di SK, maka ada konsolidasi secara internal. Lanjut. Lanjut mawon. Terus. Lanjut sampai. Landasannya sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 dan PP-nya nomor 14 sudah jelas. Ini dari segi hukum. Dari segi fikihnya kami mengambil dari dasar Fathul Qorib. Di Fathul Qorib itu adanya yang dinamakan amil itu adalah man istakmalahul imam. Lanjut. Yang diangkat oleh imam, siapa dalam ini? Presiden. Nah itu man wal amil man istamalul imam ala ahli sodakot, ya. Yang dinamakan amil itu yang diangkat oleh seorang penguasa, presiden dalam hal ini didelegasikan oleh Kementerian Agama. Satu-satunya yang dibentuk oleh negara itu adalah Basnas, ya. Tidak ada dualisme. Semua sepakat bahwa yang namanya Basnas itu adalah bentukan daripada pemerintah. Maka tidak ada lagi Basnas. Loh, kedudukannya LAS bagaimana? LAS itu adalah membantu Basnas di dalam rangka mengumpulkan secara nasional. Gampangannya Basnas itu adalah plat merah, LAS-nya itu adalah plat hitamnya. Bedanya apa? Nanti di selanjutnya ada bedanya. Nah ini bedanya. Mungkin sudah banyak menerima materi dari saya ini, dari peserta ini, karena ini ada untuk menguatkan saja. BAS ini adalah dibentuk atau diangkat oleh pemerintah tadi. Semuanya kabupaten kota di Indonesia itu sudah di SK oleh negara untuk membentuk badan amil zakat tadi itu. LAS diberi izin manakala syarat rukunnya dipenuhi. Panjenengan cukup mudah menerimanya. Kalau menjadi LAS ini ada syarat rukunnya yang rumit sekali. Kalau LAS berbasis kabupaten kota itu minimal harus wajib mengumpulkan minimal 5 miliar. Kalau tidak bisa mengumpulkan 5 miliar, SK-nya akan dibekukan, dicabut. Ya. Yang kedua harus syaratnya 3 aman.
aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Aman regulasi sudah jelas, PP undang-undangnya sudah jelas. Aman NKRI ini yang harus diwaspadai. Tidak boleh makar dari Indonesia, tidak boleh menentang untuk berbuat kejahatan terhadap Indonesia. Ada las di kota tahun 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu dibekukan karena ternyata itu melawan negara. Apa? Teroris. Dia menghadirkan dana dari luar dimasukkan ke Indonesia untuk memerangi Indonesia. Tapi dia cerdik memasukkan uang dari luar itu melalui pribadi, dia tidak masuk ke lembaga, dari pribadi baru dimasukkan ke lembaga. Tapi PPATK dan BNPT dia lebih canggih, dia bisa mendeteksi, turun semuanya, BNPT dan PPATK turun dan terbukti, ya ternyata dia melanggar aman NKRI-nya sehingga dia dibekukan. Ada di daerah, saya tidak nyebut nama, ada di daerah Pamakuning, tetangga panjenengan ini, ya dibekukan. Asetnya sudah diberikan ke Malang Selatan sana di daerah Peniwen, ya daerah Peniwen. Ada lagi dia tidak mempunyai izin sebagai amil, tetapi gerakannya dia mengambil zakat infak sedekah. Nah, gerakan luar biasa. Mungkin panjenengan tahu, sing gajine direktur itu 1 juta itu loh, ya kan? Dua fasilitas mobil Alphard, sampai rumah dinas, ya. Nah, itu ternyata dia tidak mempunyai izin sebagai amil. Dia izinnya hanya Kemenkumham dan Dinsos. Berarti kalau Kemenkumham Dinsos arahnya bukan zakat infak sedekah, tetapi dia di sana ada apa namanya itu, istilahnya donasi, bahasanya donasi, tidak boleh infak sedekah, tapi gerakannya yang menerima zakat infak sedekah. Maka nih panjenengan tinggalin di sekitar panjenengan di warung-warung kalau ada kotak gak ono SK sebagai amil, memang Kemenkumham ambil Kemensos itu bukan lembaga zakat. Hati-hati. Maka NU peranannya harus diperkuat. Ya, mosok dana itu jupoke wong liya, potensinya sungguh luar biasa. Panjenengan enten lawan melakukan Ramadan tok. Lah rondo surat-surat sinten sing ngopeni. Mosok kate tak openi. Sing nonton ae. Oh, terus kamu ya. Ya, jadi gitu ya, kelas bisa lanjut. Kurang 10 menit. Lanjut bawah. Ada lembaga zakat di Kota Malang ini 3 kali mengajukan sebagai las ditolak karena memang tidak memenuhi syarat. Akhirnya apa? Gerakan menjadi UPZ-nya Basnas. Sekarang baru sudah. Nah, ini menjadi perbedaan antara amil syar'i dan panitia. Saya kira sudah familiar, sudah tahu semua. Lanjut. Asasnya kalau sudah menjadi amil, mohon syariat Islam amanah kemanfaat, tujuannya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat, tidak hanya diberikan secara cuma-cuma, tetapi bagaimana bisa memberikan kail, bagaimana menciptakan kail, bagaimana menciptakan umpan dan lain sebagainya. Lanjut. Ini tidak lepas daripada Basnas tadi itu sebelumnya. Maka nanti dari ranting itu harus laporan ke MBC, lazisme MBC, ya dari lazisme MBC ke PC, dari PC nanti itu ke las provinsi. Kami nanti itu menyetorkan ke las provinsi, ditembuskan ke Basnas kota. Lalu kelas provinsi, TW lazisme provinsi nanti menyetorkan ke pusat, ditembuskan juga ke gubernur. Nah, itu seterusnya sampai atas. Maka sudah tidak ada perdebatan di sini masalah amil, panjenengan sudah menjadi
sah menjadi amil. Karena apa? Di dalam ADART-nya Lazis PBNU yang mendapatkan SK dari Kementerian Agama kan Lazis PB. Di dalam ADART-nya itu menyebutkan bahwa Lazis PBNU itu mempunyai unit-unit yang namanya PC-PC di kabupaten kota dan PCI di negara-negara yang sudah dibentuk. Nah, disitulah letak cantolane, sehingga dari PB ya itu sudah turun kepada PC seluruh Indonesia, maka sudah panjenengan sah. Ini yang tidak diketahui orang-orang, bahwa di dalam ADART-nya itu menyebutkan bahwa Lazisme kabupaten kota bagian daripada Lazisme PBNU di dalam ADART-nya, sehingga clear di sini bahwa panjenengan sudah menjadi amil. Maka pesan saya kalau sudah di baiat nanti itu panjenengan satu mendata muzaki, yang kedua mendata mustahik. Nah, gitu, oke. Lanjut. Potensi tadi secara nasional itu ada hampir 500 triliun, itu pusat kajian strategis zakat Republik Indonesia, itu 500 triliun, bayangkan seperempat APBN kita, insya Allah hampir seperempat dari APBN. Kalau itu dipotensinya itu 100%, saya yakin untuk urusan sosial kemasyarakatan atau masalah sosial ditangani dari dana zakat itu sudah selesai. Tapi ternyata kesadaran daripada muzaki itu tidak lebih dari 20% yang sudah dikolek oleh Basnas Republik Indonesia, tidak kurang dari 20%. Yang 80% kemana? Potensi di Kota Malang itu 60 miliar, ini tahun berapa ini? 2017. Sekarang Pusat Kajian Strategis 2025 potensinya 1,1 triliun Kota Malang saja, belum termasuk kabupaten saya yakin lebih tinggi lagi. Saya lanjut. Faktornya apa? Kenapa kok secara nasional itu cuma 20% yang bisa mengkolek? Karena yang pertama adalah pelit. Karena nopo ya timbang dipotong gawe bayar zakat ya toh. Sekarang kan duit sekian ratus juta, 2,5%-nya, wah itu lumayan ke negara itu. HP misalnya, ya duit ratusan juta, miliaran, bisa pakai gitu usaha klik. Nah ini kan rasa gitu kan. Yang kedua adalah kurangnya wawasan, dianggap bahwa zakat itu cukup zakat fitrah. Aku kan sih duwe utang, aku kan sih duwe tanggung tanpa wajib. Itu kan akal-akalan nih, begitu. Ya. Akal-akalan. Dan gemar dikelola sendiri. Ada ahlinya kepingin mengambil nama atau mungkin dianggap jiwa sosial yang tinggi. Akhirnya apa? Diberikan secara sendiri. Lanjut terus. Nah, kekuatan kita ini ada yang di atas itu, kencelengan. Pak Ustaz Fauzi sudah kita ajak ke Magelang. Kekuatan kencelnya sudah luar biasa di Magelang. Berawal dari ambulan 1. Ternyata dia, kenapa kok ambulan yang dididik pertama kali? Ambulan itu kan masuk ke gang-gang, suaranya muni dan menjadi titik perhatian orang. Apa sering muni itu didelok tulisannya lagi wedhe NU dan Lazisme, NU Lazisme. Apa jadi ngomong ternyata ya manfaat Lazisme. Meskipun orang itu belum pernah ditolong oleh ambulannya NU, tapi sudah lihat, sudah bisa merasakan manfaatnya untuk orang lain, dia menyaksikan. Akhirnya dari situ berkembanglah setiap desa itu punya satu ambulan. Wah, rewimu, kalelek dan lain sebagainya. Dan potensinya luar biasa, hampir 300 juta per bulan. Nah, itu siapa? Dari kencelengan. Terus gak usah bidik
sing gede-gede tapi cilik-cilik itu nek diopeni temenan luar biasa. Lanjut. Saya kira saya harap ada komunikasi, ada dan lain sebagainya. Nah, ini kami mencoba dari kencelengan di kelurahan saya sendiri, di kelurahan Gading Kasri. Saya ada di Gading, domisili saya ada di Gading, ada penduduk 8.949 tahun berlalu. Satu RT, ngapunten, satu RT ada berapa kakak? 50, 70, 40, kok begini ya? 50, 70. Di tempat saya hampir 100, 100. Inilah katakan 100 lah katakan ini. Satu kakak, satu RT, saya teliti, itu sing miskin dari 100 kakak cuma 3. Saya jalan 4 RT, antara 3 sampai 5, katakan 5, berarti sing sugih. Lek sing gak miskin kan berarti sugih. Ada 95, ya meskipun adalah sugih desil 1, desil 2, atau kriteria 1, kriteria 2, tapi kan itu dikatakan sugih, mampu lah kan. Kalau satu RT yang miskin cuma 5, masuk 10 mau pengen 5 gak mampu. Nah, inilah tanda tanya dari kita. Masuk sih gak bisa. Gak bisanya itu karena tidak ada petugas, tidak ada sosialisasi, tidak ada yang pungut, tidak ada yang juru pungutnya. Di tempat saya, almarhum Abah itu sudah 25 tahun melalui gerakan infak 25. Setiap rezeki yang diberikan Allah 1.000, 25 rupiah dimasukkan kaleng. Sekarang sampai sekarang alhamdulillah juru pungutnya ono, meskipun kota ganti tapi tidak bosan ya. Ya ojo siji lah, saya melihat Mas Zaki ini ya jadi sekretaris, ya jadi juru pungut, ya jadi. Jadi di kelurahan saya itu sampai sekarang. Nah, harapan kami nanti di situ. Kalau sekarang semangat dalam rangka untuk zakat fitrah monggo, tetapi nanti pasca itu yang lebih penting. Ya, 5 orang ya dari satu RT, berarti kan katanya kaya. Nah, lanjut, terus lanjut. Nah ini hitung-hitungan baik. Saya bermimpi. Andai kata hitung-hitungan kami di Kelurahan Gading Kasri ada 7.500 orang dikali 1.000 rupiah per hari, ketemu pemasukan 7,5 juta per hari. Per 30 ketemu ya, 75 juta kurang itu 225 juta per bulan. Kalau sudah sekian, untuk apa saja? Pinter ya. Maka ini ngapunten. Kalau ini digerakkan secara masif, setiap kakak saja itu sudah luar biasa. Loh, ngapunten, di tempat saya itu kan ada iuran RT, iuran sampah, iuran tahlil, iuran muslimah, iuran wala, wasobian, jemaah ya. Ngapunten yai. Andai kata ini dihilangkan semuanya dimasukkan dalam koin ini saja sebagai infak. Masuk khawatir, infak kan bebas. Ngapunten, ini bukan keputusan, tetapi ini hanya ide. Masalah keputusan silakan dibasul masailkan. Andai itu dihilangkan semuanya, teko iki wae. Wis kalau tarian-tarian dia, teko iki wae. Ini kan sungguh luar biasa. Menjadi kekuatan yang luar biasa. Terus gak usah proposal NU, ini orang kegiatan NU. Sing dijalur lho wong ibu-ibu tok ae. Aku ngerti wong blending lho wong ibu tok ae. Pengusaha itu aku ngerti. Nanti sing dijalur, sing bangun kantor MWC ya wong ibu. Sing dijalur dari kegiatan ya wong ibu. Sampai aku tadi jujukan. Akhirnya kan begitu. Anda ini dikuatkan, gerakan ini sungguh luar biasa. Maka ini hanya ide, bukan keputusan saya selaku PC. Nanti digeruduk saya nanti. Hanya ini ide saja. Dan itu sudah seringkali saya lakukan, saya sampaikan.
Mungkin kalau ini bisa menarik, mungkin ini bisa dilakukan. Lanjut terus. Harapannya nanti itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak hanya konsumtif, tetapi ada semi-semi yang bagus untuk mendistribusikan. Komunikasi, layanan, dan akhirnya lanjut pun ini pembagian zakat secara personal. Nah, zakat penghitungan macam-macam zakat, ada zakat fitrah ya. Ini seringkali kalau menjelang Ramadan sih ono pertanyaan, rong kilo setengah, rong kilo pitung, rong kilo, telung kilo ini menjadi, aduh, pas Islam aja gitu ya. Yang penting gak kurang lah besar. Yang penting, nah itu kan, iya, ini penting aku tidak masih ya, apa ada keliru. Lanjut, zakat fitrah. Nah ini zakat mal yang menjadi perdebatan sekarang. Emasnya lagi tinggi. Harga emas pinter sekarang. Pinter 2 juta, 3 juta. Makanya kalau ada salah satu emas bojoku loh. Biar bergoreng gak tahu rumah emas kita malah kelarang. Soalnya ditolong emas sama bojoku. Nah, sekarang emas 3 juta. Kalau dikalikan 85 gram itu berapa? Itu berapa? 3 juta dikali 85 gram. Ketemu berapa? 155. Kalau satu kali itu pakai sesuai apa? 255 juta. Besar sekali. Bayangkan, rego emas 300.000 wong sing kate zakat ae sing alasan macam-macam, sing kakean utang, sing nyicil, sing dan lain sebagainya. Apa maneh saiki masih 3 juta, alah wis tambah gak ono sing zakat. Nggih napa nggih? Sing masih rego 1 juta 200 misalnya. Sing ngomong, aku iki sing duwe cicilan omah. Bahasa tak teliti. Omah sing nomor loro dadane. Lho, dadane kanggo omah NU gua. Terus tak takoni jarene sing nyicil mobil, adine nek nyicil nek duwe cicilan itu apa jenenge gak wajib zakat arek. Kan orang malah berpikir, ya sudahlah, aku saiki jadi muzaki, aku ini cukup kreditan aja supaya tidak kena zakat. Zakat ternak juga begitu. Aku duwe ternak 40, kurang 2 bulan tak dol, gak jadi utang aku gak wajib zakat. Kan banyak manipulasi seperti itu. Apalagi sekarang emasnya 3 juta, wis kakek alasan. Kalau wis masih larang, aku gak butuh sama. Nah, coba dipikir, kalau emas kita saklek berpendapat bahwa emas 85 gram pakai madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali, bayangkan wong miskin, gak ono sing ngopeni, diopeni ambek agama sebelah, panjenengan baru rame. Islam iki opo? Gak ngopeni wong Islam sing miskin. Lah jadi gak gelem zakat. Zakatnya dimanipulasi. Sekarang emas tinggi ngersulo, masih rendah, gak gelem ketemu zakat. Ini kan satu kekonyolan tersendiri buat kita, buat saya saja, gitu ya. Maka alternatif yang dikeluarkan oleh Basnas ini menjadi titik tengah yang sangat bijaksana di antara khilafiyah yang lain ya. Saya tidak bukan berarti saya tidak sependapat oleh LBM atau Majelis Takjirnya Muhammadiyah yang saklek menggunakan Imam Syafi'i dan Hambali wajib pakai emas murni sekian karat dan 85 gram. Nah, Basnas ini kan menjadi titik tengah, menjadi ulil amri agar permasalahan fakir miskin yang ada di Indonesia ini tetap tertangani dengan baik. Yang penting ada berpendapat, dia pakai pendapatnya Imam Hanafi. Apa itu? Yang penting kadar emasnya lebih dari 50%, ya, itu sudah berkeluarkan zakat. Makanya dikeluarkan putusan di situ setara dengan penghasilan 7.460.000 per bulan, itu wajib berhak mengeluarkan zakatnya. Ya, maka monggo panjenengan mengikuti Basnas melalui ijtihadnya
atau berpendapat yang itu tadi, silakan. Dengan asumsi yang begitu, coba bayangkan dengan kondisi yang seperti itu saja orang sudah bisa memanipulasi zakat. Akhirnya saya begini, sampai dulu dijupuk ambil 2,5% atau dijupuk Gusti Allah 100%. Iya Gusti Allah oleh jupuk 100%. Oke, enak-enak sahur ya toh, ngencepne magicom ya toh, ditinggal sholat tahajud diwae kobong ya toh, kobokan mantek ditinggal apa witiran nang masjid At-Taqwa Al-Kafi tetap kobongan. Kalau kita berpikir lebih dalam, kalau berpikirnya secara standar, iya aku salah ya. Anjir ngaji kopi itu semuanya ganti, aku goblok, anjir kok gak ganti. Semisal tak ganti kan sama kebohongan dalam ini. Tapi sesungguhnya kalau kita telisik lebih dalam, itu sesungguhnya Allah mengambil zakatmu 100% diobong mampu gitu. Ya kan? Karena kita tidak mau mengeluarkan zakat, dicoba untuk Gusti Allah. Sepeda enak diparkir itu biasanya aman. Yo, orang wong zakat gak ngeterno iki kan begitu. Maka ini sebagai perbandingan saja. Moga panjenengan semua bisa mengambil sikap yang mana. Jadi saya kira itu mungkin tidak ada lagi yang saya lanjut. Lebih dari itu, ini hanya menyeimbangkan antara muzaki dan munfik agar zakat ini terus eksis untuk memberikan memberikan permasalahan, menyelesaikan permasalahan yang ada di kita. Gitu. Kan sajane itu kan simpel. Tuqadu min aghniyahihim wa turadu ila fuqaraihim. Zakat itu dijupuk teko wong sugih dikekno wong miskin iku tok ae. Perkara cara melihatnya kan beda-beda. Gitu. Saya melihat Mas Zaki dari depan sama samping sudah beda. Dari belakang apalagi. Toko dukun atau bunder, Mas Zaki kok bunder tok saya jadi kan gitu. Nah, itulah. Maka yang terpenting sudah sepakat bahwa zakat ini adalah perintah Allah. Diambil dari orang yang kaya terhadap orang yang miskin. Corong ambil itu macam-macam. Nah, saya kira itu sebagai motivasi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa memberikan edukasi yang baik pada masyarakat, tidak malah justru ngompori, ojo zakat, yang begini. Saya sebelum kesini tadi diundang Pak Wali Kota di Marijen 2. Dia mau zakat. Ternyata kehadiran saya akan telat sehingga dia berburu ke gubernur, ada undangan buka bersama di sana. Saya ditemui sama anaknya. Dia menanyakan banyak. Ternyata perlu edukasi selama ini. Orang tidak paham tentang zakat, tentang fidyah apalagi, tentang macam-macam semuanya. Cara menghitung zakat pun juga tidak tahu. Saya suruh ngitung zakat kalau pinter bosan. Bahkan kita takoni duitmu piro kan, dia kan mau mengutarakan duitku sak ngene. Aku ora penak kok ngomongin duitku sak ngene bisa. Ora penak. Terus panjenengan untuk dhewe mawon duite saiki ono piro ya toh. Terus ngene baru sampai itu 2,5% itu tak terima nih, memang itu lah terus itu terus akhirnya alhamdulillah terus zakat video untuk almarhum itu video untuk dirinya dalam meninggalkan jadi ini harus ini iya alhamdulillah sudah banyak sekali yang disetorkan. Nah inilah butuh panjenengan semuanya untuk melaksanakan ini, tidak hanya semangat di bulan Ramadan, tetapi setiap bulan yang akan datang juga harapan kami bisa melaksanakan itu dengan baik. Itu nggih. Semangat nggih. 11 bulan nggih. Juga diopenin maksud saya nggih, karena bisa diambil ini tidak mudah. Panjenengan langsung diperintahkan oleh Allah, di SK oleh Allah menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Surga dari Allah.
Allah Subhanahu Amin. wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya kira itu kurang lebihnya ya, ada sedikit 5 menit ya Pak. Maka ini terkait laporan, karena laporan ini ngapunten bocoran-bocoran. Kita diaudit, kita ini diaudit, tapi secara sampling. Yang diaudit itu PB, tetapi laporan kita yang diserahkan ke PB itu harus dipertanggungjawabkan. Kemarin di sampling untuk wilayah Jawa Timur itu ada 9 kabupaten kota yang didata oleh auditor dari Lazisme PBNU. Auditor bukan pengurus Lazisme, data ke 9 kabupaten kota yang disampling. Ya nek nyemplinge iku sak minggu sak durunge wis dikandani wis nyiap-nyiapno data-data. Perjalanan itu. Jadi nanti auditor ini sudah di Juanda itu menuju ke Kabupaten Jombang. Bayu ya, laporkan Jombang, Bojonegoro, Probolinggo, Kabupaten Malang, terus Bimo. Wah, untungnya Kota Malang. Kabupaten Malang kena sampling. Jadi kita 3 menit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja nih Bapak-bapak dan saudara sekalian, untuk laporan dari Lazisme sendiri, laporan itu ada beberapa macam jenis-jenis laporan yang akan dimintai oleh Lazisme. Yang pertama itu ada laporan akhir tahun, kemudian ada laporan triwulan, laporan semester yaitu 6 bulan sekali, laporan Ramadan dan juga laporan kurban. Mungkin dari bapak-bapak dan saudara semuanya yang sering dimintai adalah laporan akhir tahun, laporan Ramadan dan laporan kurban. Nah, makanya jangan bosan ketika nanti dari Lazisme MBCNU, terutama mungkin Mas Zaki, Pak Asyari dan Ustaz Faisal barangkali sering minta laporan, baru dimintai laporan kemarin kok dimintai laporan lagi, karena memang ketentuan laporannya itu seperti itu. Nah, kemudian mungkin jenengan juga sudah pernah dengar untuk 5 pilar program yang diutamakan oleh Lazisme. Untuk yang pertama itu ada Enuker Damai, atau dia di sosial dan dakwah itu sebesar 10%. Kemudian Enuker Hijau, peduli lingkungan dan bencana itu 20%. Enuker Sehat atau kesehatan itu di 20%. Kemudian Enuker Cerdas di pendidikan itu di 25%, jadi ini juga tinggi daripada yang lain. Kemudian Enuker Berdaya, jadi lebih ke ekonomi, itu 25%. Nah, kemudian dari Kota Malang sendiri, kalau Kota Malang pengumpulannya itu tentunya dapat dari MWC, dan MWC dapat dari JBZIS atau dari ranting. Nah, sampai sejauh ini Enuker Lazisme Kota Malang, kita berbicaranya berarti seluruh Kota Malang itu untuk penyaluran 5 program kita hanya fokus di Enuker Damai. Itu kurang lebih kemarin ada 80%. Padahal Enuker Damai itu harusnya hanya cuma 10%. Atau jadi nanti bisa diperbaiki lagi untuk penyaluran 5 pilar programnya. Kemudian langsung saja karena diberi waktu 3 menit untuk laporan Ramadannya. Ya, laporan Ramadan, saya melihat ini banyak yang muda, banyak yang bahasanya Gen Z atau milenial nyerempet Gen Z gitu ya. Jadi saya yakin sahabat-sahabat saya panggilnya, sahabat-sahabat semuanya pasti nggak asing dengan yang namanya Excel dan spreadsheet gitu ya. Makanya dari Lazisme Enuker itu seringnya mengirimkan template-nya itu berupa spreadsheet, karena ya rumusnya nanti langsung terpakai, kemudian nanti pelaporannya juga lebih cepat. Cuman di lapangan kondisinya seperti kemarin di Sukun mengeluhkan kalau misalkan menggunakan spreadsheet atau Excel atau semacamnya atau aplikasi itu kesulitan karena kita harus buka laptop dulu atau buka Android dulu. Jadi nanti bisa dengan cara menggunakan laporan tertulis dulu, kemudian nanti direkap dan dimasukkan ke template spreadsheet. Jadi nanti
mohon nanti yang misalkan di Genesis atau rantingnya yang masih belum bisa menggunakan spreadsheet, Excel dan sebagainya, nanti bisa minta tolong mungkin ke putra-putrinya atau ke remaja masjidnya untuk mengisikan di spreadsheetnya, karena itu nanti juga akan memudahkan dari bendahara MBJ untuk melaporkannya ke PC. Karena juga untuk laporan itu juga ada targetnya, target waktu. Selain dari MBJ ditarget oleh PC, PC juga ditarget oleh Jawa Timur atau PW, kemudian juga PW ditarget oleh PB, dan itu waktunya, rentang waktunya terutama untuk Ramadan itu sangat singkat, karena kan jelas nanti jenengan akan repot dengan halal bihalal, kemudian repot dengan kumpul-kumpul keluarga. Jadi alangkah lebih baiknya biasanya malam takbiran atau setelah malam takbiran nanti langsung direkap mohon. Nah, belum jauh. Untuk laporannya itu template-nya sama. Jadi ada zakat mal, kemudian zakat fitrah, fidyah, infak dan sedekah. Nah, ini untuk penerimaannya itu zakat mal seperti biasanya mohon, kemudian untuk zakat fitrah itu bisa berupa beras, juga bisa berupa uang. Kalau ketentuan di NUR itu uangnya sejumlah 50.000. Terus habis itu nanti untuk fidyahnya itu ditentukan 45.000. Untuk infak dan sedekah seperti biasanya untuk pencatatannya. Jadi nanti di kolomnya itu ada zakat fitrah itu berupa uang, kemudian di kolom sebelahnya itu zakat fitrah beras berupa uang juga. Jadi keduanya itu nanti satuannya adalah rupiah. Kemudian di kolom paling belakang itu nanti ada keterangan nanti dijelaskan jumlah kilogramnya. Karena kadang kan ada muzaki yang beliau itu menyalurkan zakat fitrahnya kan tidak lebih, maksudnya misal 3,8 ketentuannya ya, tapi beliau bisa menyalurkan 5 kilo. Makanya itu penting juga dicantumkan berapa kilogram total yang diterima oleh Genesis. Kemudian untuk penyaluran, ini yang sering kali saya melihat dari MBJ itu banyak yang tidak sesuai. Jadi dari jumlah penerimaan dengan penyaluran itu harusnya kan seimbang, jadi sesuai dengan jumlah, harus kayak zakat fitrah kan memang segera harus disalurkan. Nah, itu kurang imbang, seperti ada yang tidak melaporkan untuk penyalurannya itu ke siapa saja. Kalau penyalurannya jelas ke 8 asnaf, nah nanti di situ juga ada berupa uang, beras, kemudian jumlah mustahiknya juga. Jadi nanti mohon dengan sangat diisi untuk misalkan jumlah fakirnya yang diberikan beras, misalkan ada 10 kg beras, berarti dirupakan uang, berarti 10 kg, misalkan 100 kg beras, nanti dikali 50. Kemudian jumlah mustahik yang menerima dari jumlah fakir yang menerima dari zakat itu tadi, itu berapa orang. Jadi nanti yang paling penting juga selain dari penerimaan juga dari penyalurannya. Nah, seperti biasanya juga untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, rim, sabilillah dan ibnu sabil, jadi nanti bisa menyesuaikan saja. Biasanya nanti yang paling banyak akan di fakir miskin ya. Nah, kemudian untuk pencapaian program, kalau biasanya di bulan Ramadan itu pasti banyak sekali program-program seperti bagi takjil, kemudian tes kesehatan, kemudian banyak lain sebagainya, atau santunan-santunan. Tapi kalau kegiatan Ramadan itu nanti juga bisa dilaporkan. Jadi apapun kegiatan selama bulan Ramadan, karena ini masuknya pelaporan Ramadan, jadi mohon nanti dilaporkan. Kalau di sini template-nya ada buka puasa atau berbagi takjil, kemudian kado lebaran guru ngaji atau biasanya THR guru ngaji, kemudian kado lebaran duha afa, kemudian juga ada santunan anak yatim. Nanti di bawahnya itu misal ada pembagian alat kesehatan atau misalkan penyewaan apa gitu kan, itu nanti bisa ditambahkan aja di kolom selanjutnya. Intinya kalau misalkan tidak ada di kolomnya itu nanti bisa ditambahkan
di bawahnya. Ngoten. Ya mungkin itu untuk pelaporan badan. Kalau misalkan nanti ada yang masih bingung mungkin bisa ditanyakan Mas Aki atau Pak Asari. Oke. Terima kasih. Intinya pokoknya pemasukan, pengeluaran, sisa yang udah ya. Wis serahkan Mas Adi, wis kelola dulu. Yang penting berkenan laporan, jangan sampai tidak laporan karena memang diaudit gitu ya. Takutnya nanti diaudit di akhirat atau gimana? Oke, jadi gitu. Wis panjenengan sudah sah habis ini dibayar, sah menjadi amil. Nanti kalau panjenengan dituntut ya, dihisab nanti gak sah amile jenengan untuk tempulo. Siap kalau dituntut amil di akhirat. Tapi kalau nuntut ke PW, kalau sini SKPW. Jadi kalau kita akhirat ditakoni, ini kok SK wani-wani saya nuntut PW. Karena kalau direkom oleh PW yang mengeluarkan SK PW nggak tahu harus tak tutup. Jangan nuntut pula, aku tak tutup. Nggak tahu oke. Pun saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.